adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini kami merasakan kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semua adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan yang mengajar kita pada pagi hari ini, pada Minggu 15 November 2020, yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal yang 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Mari adik-adik semua membuka Alkitab di rumah masing-masing dan saya membacakan untuk kita. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pasti tahu lagu dari anak sekolah minggu yang judulnya Tuhan Cinta Semua Bangsa. Nyanyiannya seperti ini. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik pasti tahu dari lagu itu. Lagu itu berkaitan dengan firman Tuhan ini, mengingatkan kita bahwa cinta kasih Tuhan itu sangat besar kepada semua manusia. Meski manusia itu memiliki latar belakang yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, pendidikan yang berbeda, status kehidupan yang berbeda, dan sebagainya, tetapi Tuhan tidak pernah membeda-bedakan cinta kasih-Nya. Ini adalah hal yang luar biasa bila Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan tidak membeda-bedakan orang, baik itu yang berkulit putih maupun berkulit hitam, berkulit kuning, dan macam-macam. Tuhan tidak pernah membedakan. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang yang jelek, orang yang cantik, orang yang ganteng, tetapi Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan mencintai semuanya. Oleh karena itu, kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk semua orang, untuk semua golongan, untuk semua bangsa, tak terkecuali. Karena Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa. Supaya setiap orang tidak binasa, artinya Tuhan menginginkan semua manusia, semua orang supaya diselamatkan. Mengapa Tuhan memiliki misi seperti itu, adik-adik sekolah minggu? Karena Tuhan mencintai semua orang, karena kita adalah ciptaannya. Manusia itu adalah ciptaannya. Manusia itu adalah kepunyaannya. Dan Ia mencintai, mengasihi manusia
dan Dia juga mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Tuhan menciptakan matahari untuk manusia, Tuhan menciptakan bulan untuk manusia, Tuhan menciptakan daratan untuk manusia. Semuanya yang Tuhan ciptakan itu adalah untuk kebutuhan manusia. Itulah saking cintanya Tuhan kepada manusia, maka Tuhan memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia itu. Karena itu, hari ini sungguh berita yang penuh sukacita bagi kita adik-adik sekolah minggu, sebab Petrus berkata demikian, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jika Tuhan tidak membedakan orang, dan jika Tuhan mengasihi semua orang, berarti bagi kita juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan siapa dia, siapa kita. Ayo adik-adik, siapa yang berteman hanya temannya orang kaya contohnya, atau siapa yang berteman yang tidak menemani temannya yang bajunya jelek atau yang kulitnya hitam atau yang rumahnya jelek. Itu tidak boleh. Semua harus kita temani, semua harus kita kawani. Kita nggak boleh membeda-bedakan adik-adik sekolah minggu. Ya, teman saya kan cuma dia, teman saya kan cuma yang memiliki baju yang cantik, teman saya kan cuma yang berkulit putih saja, teman saya kan cuma yang memiliki uang saja. Nggak boleh adik-adik. Tetapi kita harus berteman, berkawan untuk semua orang tanpa membedakan siapa dia, apa pekerjaan orang tuanya, apa warna kulitnya, apa sukunya. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Karena Petrus berkata dia mengerti bahwa Allah tidak pernah membedakan orang. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahwa kita juga tidak boleh untuk membeda-bedakan siapa yang harus kita temani atau siapa yang harus kita kawani. Tidak boleh. Kita harus berkawan untuk semua orang. Jangan hanya berkawan kepada orang Batak saja. Jangan hanya berteman hanya satu teman sekolahnya saja. Tetapi adik-adik harus berteman, berkawan dengan suku yang lain, dengan teman sekolah yang lain. Apalagi kalau di Jakarta ini, bahwa kita hidup bukan hanya orang Kristen saja, bahwa kita hidup bukan hanya orang Batak saja, tetapi kita juga harus berteman kepada agama yang lain, suku yang lain, supaya kita dapat memahami bahwa mereka juga adalah ciptaan Tuhan, kepunyaan Tuhan. Maka Petrus berkata, Allah tidak membedakan orang. Bila ada adik-adik yang membedakan orang, berarti kasih dari Tuhan yang kita miliki itu tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Lebih lanjut, Petrus berkata demikian, setiap orang dari bangsa manapun, artinya dari bangsa manapun Tuhan kasihi.
bukan hanya bangsa Yahudi saja, bukan hanya bangsa Eropa saja, bukan hanya bangsa Amerika saja, tetapi semua bangsa di dunia ini, termasuk kita bangsa Batak. Coba bayangkan adik-adik sekolah minggu, ketika para penginjil tidak datang ke tanah Batak, bagaimana jadinya kita sebagai orang Batak? Bagaimana jadinya kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan? Barangkali adik-adik tidak sampai ke Jakarta ini. Barangkali orang tua kita juga tidak bisa merantau ke tempat yang jauh seperti di Jakarta ini. Tetapi puji Tuhan, kita menerima Injil itu, menerima Yesus Kristus itu, sehingga siapa yang menerima Yesus Kristus itu, bahwa bagi dialah yang memperoleh keselamatan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Artinya adik-adik sekolah minggu, kita dipanggil ke dunia ini, kita menjadi orang Kristen yang takut akan Dia, harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu? Yaitu mengamalkan kebenaran Tuhan itu sendiri. Mengamalkan kebenaran Tuhan itu sendiri artinya bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan itu, menyatakan kebenaran dari Tuhan itu. Bagaimana caranya adik-adik? Ya seperti yang Amang Pendeta katakan tadi, bahwa kasih Tuhan itu sudah kita miliki karena kita adalah anak-anak Tuhan. Berarti kita juga harus mengamalkan, melakukan kasih Tuhan itu. Pertama-tama yang harus kita lakukan mengamalkan kasih Tuhan itu di rumah kita dulu. Siapa yang mengasihi adiknya? Siapa yang mengasihi orang tuanya? Kalau dia mengasihi adiknya, berarti dia tidak akan mau memukul adiknya. Kalau dia mengasihi orang tuanya, bahwa dia harus hormat kepada orang tuanya. Karena itu mengamalkan kasih adalah perbuatan dari anak-anak sekolah minggu. Mengamalkan kebenaran Tuhan berarti kita harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan bila orang melihat, wah itu kan anak Tuhan, perbuatannya, perilakunya setiap hari sesuai kebenaran dan kehendak Tuhan. Oleh karena itulah dalam firman ini menyampaikan kepada kita semua supaya kita menghindari permusuhan, supaya kita menghindari permusuhan dengan orang lain, tetapi mari kita melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi semua orang, sebab mengasihi semua orang itu adalah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah sesamamu manusia di dunia ini. Karena itu mengamalkan, melaksanakan kasih Tuhan itu tentunya adik-adik sekolah minggu adalah bagian yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saya yakin adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo adalah anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya.
Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan, yang menuntun kami bahwa Tuhan mengasihi semua orang tanpa membedakan suku bangsa, tanpa membedakan status sosialnya, tetapi Tuhan mengasihi semua bangsa, baik yang berkulit putih, berkulit hitam, dan berkulit kuning. Oleh karena itu Tuhan, jika Tuhan mengasihi semua bangsa, kami juga sebagai anak-anak Tuhan agar mengasihi semua orang tanpa membedakan status warna kulitnya. Kami harus mengasihi orang yang tidak seagama dengan kami. Kami harus mengasihi orang yang tidak satu suku dengan kami, sehingga kami mengamalkan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkati pekerjaan orang tua mereka. Berkati Tuhan semua keluarga mereka agar tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga keluarga kami, keluarga adik-adik sekolah minggu di dalam sukacita, sebab Tuhan yang menjaga kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan pelita dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Amin.